Ketika leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang datang ke Laut Alam Semesta Selatan, dia bingung. Alam semesta awal, Qin Chen dan Kaisar kuno beserta rombongan juga kembali ke Laut Hampa. Tubuh besar leluhur klan Kaisar Abadi sekarang tergantung di lautan virtual. Setiap selnya memancarkan aura mengerikan yang dapat menekan galaksi. Itu sangatlah kuat. Kaisar Dewa Dimensi Tinggi. Kaisar kuno itu tersenyum tipis, merasa amat puas dalam hatinya. Kapan dia pernah mampu membunuh Kaisar Dewa Dimensi Tinggi? Ini benar-benar dunia yang berubah. Segala sesuatunya berubah seiring waktu. Berpikir kembali ke saat saya menimbulkan masalah di lautan kosmik dan menjadi sasaran berbagai kekuatan besar, saya dikejar seperti anjing dan hampir mati. Saat itu, para kaisar dewa berdimensi tinggi mungkin tidak pernah menyangka hari seperti ini akan tiba. Tidak, bahkan dia sendiri tidak menyangka hari ini akan tiba. Memikirkan hal ini, sang kaisar kuno tidak dapat menahan senyum dalam hatinya. Lebih baik bagi seorang pria untuk memegang paha dengan baik daripada bekerja keras di awal pagi. Sementara kaisar kuno mendesah dengan emosi, Sisi dan Qin Chen juga mendatangi leluhur klan Kaisar Abadi dan cukup kagum, tubuh Kaisar Dewa berdimensi tinggi penuh dengan harta karun. Asal-usul dimensi tinggi yang terkandung dalam tubuhnya sudah cukup untuk menarik pria kuat manapun di alam semesta. Dimensi tinggi dapat dikatakan sebagai eksistensi paling puncak di alam semesta ini. Jangankan seluruh tubuh, setetes darah atau sehelai rambut saja sudah cukup untuk membebani beban seberat 1000 pon dan meruntuhkan galaksi. Jika dibawa ke salah satu pelelangan teratas di dunia, harganya bisa mencapai selangit. Lagi pula, kemauan, pemahaman Dao, dan struktur fisik yang terkandung dalam setiap sel tubuh Kaisar Dewa berdimensi tinggi dapat memungkinkan setiap Kaisar Dewa memperoleh wawasan yang menakjubkan dan sangat berharga untuk dipahami. Nenek moyang klan Kaisar Abadi akhirnya meninggal. Qin Chen menghela nafas, dan pada saat yang sama dia merasa lega di hatinya. Dia diam-diam menatap tubuh besar di depannya, yang sangat megah dan diproyeksikan di dunia berdimensi tinggi. Jika tubuh fisik leluhur klan Kaisar Abadi tidak muncul dalam wujud berdimensi tinggi, ia tidak akan mudah ditampung berdasarkan ukuran alam semesta awal. Alam semesta awal saat ini seharusnya tidak terlalu bermasalah. Aku bisa pergi ke jurang tanpa khawatir dan menerobos alam Kaisar Dewa secepat mungkin. Qin Chen berpikir dalam hati. Kekuatan saya saat ini masih terlalu rendah. Jika aku telah menembus alam Kaisar Ilahi, mengapa aku perlu Kaisar kuno untuk mengambil tindakan sebelumnya? Kalau saja leluhur klan Kaisar Abadi berani bersikap sombong, dia pasti sudah kutindas dengan satu telapak tangan. Saya khawatir hanya saya sendiri yang mampu mengatasi krisis leluhur klan Kaisar Abadi. Pada saat ini, baiklah, Qin Chen, berhentilah melihatnya. Tidak peduli berapa lama kamu melihatnya, kamu tidak akan melihat apapun. Dengan suara mendesing, kucing hitam besar itu menyingkirkan kekuatan sihirnya dan mendarat di samping Qin Chen, cepat dan kumpulkan tubuh leluhur klan Kaisar Mayat Hidup. Itu akan berguna nanti. Saya mengoleksinya. Qin Chen tertegun dan tidak dapat menahan diri untuk menoleh ke arah Kaisar kuno, kucing hitam besar, leluhur klan Kaisar Mayat Hidup dibunuh oleh Kaisar kuno senior. Dia seharusnya menjadi piala Kaisar kuno senior. Apa maksudmu pialanya? Kucing hitam besar itu memutar matanya ke arah Qin Chen, kamu terlalu jujur. Untuk apa Kaisar kuno menginginkan tubuh leluhur abadi? Untuk memahami kekuatan dimensi tinggi abadi miliknya. Atau untuk menyempurnakan asal-usul pihak lain untuk meningkatkan kekuatan dimensi tinggi miliknya sendiri. Kucing hitam besar itu menggoyangkan tubuhnya, hal-hal ini hanya bonus bagi orang ini, Kaisar kuno, bukan bantuan tepat waktu. Mereka tidak punya pengaruh yang besar.
Sedangkan untukmu, untuk menerobos alam kaisar dewa di masa depan, kamu akan membutuhkan sejumlah besar sumber daya laut kosmik berdimensi tinggi. Tubuh fisik leluhur klan kaisar abadi hanyalah makananmu, dan itu seharusnya dapat memainkan peran awal saat kamu menerobos. Lagi pula, kaisar kuno ini memang ditakdirkan untuk menjadi pekerja tingkat tinggi. Dia akan merasa tidak nyaman jika kau memperlakukannya sebagai senior, bukankah begitu, kaisar kuno? Kucing hitam besar itu menoleh dan menatap kaisar kuno. Kaisar kuno, kucing mati ini, kata-katanya benar-benar tidak menyenangkan. Kaisar kuno mengeluh dalam hatinya tetapi mengangguk dan berkata, Qin Chen, kucing hitam besar itu benar. Kamu harus menjaga tubuh fisik leluhur klan kaisar abadi. Dengan kekuatanku saat ini, tubuh fisik leluhur klan kaisar abadi tidak dapat membantuku sama sekali. Akan lebih berguna untuk menyerahkannya padamu. Kaisar kuno itu tampak bangga. Brengsek. Kucing hitam besar itu melirik kaisar kuno. Dia benar-benar membiarkan orang ini memasangnya. Kalau begitu, aku akan dengan hormat mematuhi perintahmu. Qin Chen membungkuk sedikit, merasa bersyukur dalam hatinya. Tubuh fisik leluhur klan kaisar abadi memang sangat berguna baginya. Namun, selain dirinya, Sisi dan senior Xiao Yao Supreme juga memiliki kebutuhan yang cukup besar terhadap tubuh dan asal yang berdimensi tinggi ini. Memikirkan hal ini, pedang dewa pembunuh tiba-tiba muncul di tangan Qin Chen, dan kekuatan kaisar dewa pembunuh laut mati tiba-tiba melonjak, dan dia menebaskan pedang itu dengan keras ke tubuh leluhur klan kaisar abadi. Dengan suara embusan, sepotong daging dan darah berukuran ratusan kilometer langsung terpotong dari tubuh leluhur kaisar abadi. Tubuh yang keras sekali. Qin Chen merasa takjub. Pedang pembunuh balasannya sendiri begitu tajam sehingga hanya memotong sepotong daging dan darah berukuran ratusan kilometer. Bagi tubuh besar leluhur kaisar abadi, itu bukan apa-apa. Jika bukan karena campur tangan kaisar kuno senior, alam semesta awal akan berada dalam bahaya besar. Qin Chen berpikir dalam diam, tetapi tangannya tidak berhenti bergerak. Dia kembali mendesak pedang anti pembunuhan. Tiba-tiba, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya melintas dan berubah menjadi jaring pedang yang menyapu kehampaan. Dalam sekejap, seluruh potongan daging dan darah besar yang terputus dari leluhur klan kaisar mayat hidup tiba-tiba terbagi menjadi potongan-potongan daging dan darah kecil. Sisi, makhluk kuat lainnya di alam semesta asalku, para dewa kuno di bawah komando kaisar kuno senior, dan kaisar Netherworld dari dunia bawah juga harus memahami kekuatan dimensi tinggi. Sisi, kamu dapat menyerahkan daging dan darah dimensi tinggi ini kepada semua orang satu persatu saat kamu kembali. Qin Chen menyerahkan daging dan darah kepada Sisi. Sisi mengambil daging dan darah itu, tersenyum tipis dan berkata, "Jangan khawatir, Chen, serahkan masalah ini padaku." Menyentuh daging dan darah leluhur klan kaisar abadi, dengan keras, kekuatan dimensi tinggi yang mengerikan langsung menyerbu ke arah Sisi. Sisi segera mendesak kekuatan dimensi tinggi di tubuhnya untuk melawannya, dan pada saat yang sama dia merasa takjub. Daging dan darah leluhur klan kaisar abadi, dan latihannya, juga memiliki manfaat besar, cukup baginya untuk menyadari dan mengendalikan kekuatan dimensi tinggi dengan lebih cepat. Wow! Saat berikutnya, Qin Chen mengaktifkan dunia kacau di tubuhnya dan hendak sepenuhnya menyingkirkan tubuh besar leluhur klan kaisar abadi. Tepat pada saat ini, Qin Chen tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap langit di luar alam semesta asli, merasakan kedatangan leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang. Makhluk berdimensi tinggi lain telah tiba. Kucing hitam besar itu pun menoleh dan mengerutkan kening, makhluk dimensi tinggi mana yang berani bertindak liar di sini. Melihat ini, ia mencibir, "Hei, ternyata ia makhluk berdimensi tinggi dengan asal-usul yang cacat.
Napas kehidupannya sangat lemah. Ia telah mencapai akhir hidupnya, dengan satu kaki setengah jalan menuju peti mati. Ia juga ingin memiliki gagasan tentang alam semesta asli. Kaisar kuno, mengapa kita tidak membunuhnya secara langsung? Kucing hitam besar itu memandang Kaisar kuno. Kucing hitam besar, Kaisar kuno senior, jangan lakukan apapun. Ini adalah leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang. Dia pernah membantu saya di reruntuhan 10.000 dewa. Wajah Qin Chen dipenuhi keringat dingin dan dia buru-buru menghentikannya. Sial, jangan hati-hati dan biarkan dirimu terbunuh. Orang-orang kita sendiri. Kaisar kuno itu tampak kecewa, lalu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kecut. Kaisar ini mengira aku bisa membunuh Zun Gaowei hanya untuk bersenang-senang lagi. Qin Chen. Lokasi 13 wilayah bintang selatan. Leluhur generasi ketiga dihentikan oleh Kaisar negara kuno Tianhuang, dan juga bingung setelah mendengar kata-katanya. Kamu datang tepat waktu. Apa yang kamu bicarakan? Dia bingung dan mengerutkan kening pada Kaisar negara kuno Tianhuang, dan berkata dengan suara yang dalam, Huang Yuan, apa maksudmu dengan datang pada waktu yang tepat? Pada saat yang sama, matanya juga melihat alam semesta asli di belakangnya, dan dia tiba-tiba terkejut, alam semesta awal. Tidak, ini bukan alam semesta awal yang biasa. Inilah sumber segala dunia. Nenek moyang generasi ketiga terkejut. Di lautan selatan yang terpencil ini, sebenarnya ada sumber dari semua dunia. Tidak heran leluhur abadi ingin menyerang tempat ini. Ngomong-ngomong, bukankah kau mengatakan sebelumnya bahwa leluhur abadi sedang menyerang laut semesta selatan? Di mana dia? Ledakan. Pada titik ini, aura mengerikan dari leluhur generasi ketiga tiba-tiba meletus, menyebar kemana-mana, menyapu ke segala arah, dan menjadi sangat waspada. Aura ini menyebabkan tubuh Kaisar Dewa Huazi, leluhur binatang Komodo, penguasa alam Buddha Matahari Agung, dan yang lainnya yang mengikuti di dekatnya bergoyang seperti lilin yang tertiup angin. Leluhur ketiga, harap cepat tenang. Krisis di sini telah teratasi. Huang Yuan berkata tergesa-gesa. Terpecahkan. Mungkinkah leluhur klan Kaisar Abadi mundur sendiri? Leluhur generasi ketiga mengerutkan kening, apakah orang ini begitu baik? Huang Yuan Lian menjelaskan, leluhur ketiga, masalah ini adalah cerita yang panjang. Bukannya leluhur klan Kaisar Abadi itu mundur, tapi leluhur ketiga, Anda telah datang, dan saya minta maaf karena tidak menyambut Anda secara langsung. Saya harap Anda akan memaafkan saya. Sebelum Huang Yuan selesai berbicara, suara tawa gemuruh tiba-tiba bergema di antara langit dan bumi dan mencapai telinga leluhur generasi ketiga. Ledakan. Segera setelah itu, sosok agung perlahan muncul dari lautan virtual di belakang alam semesta awal. Itu Qin Chen. Berdiri di atas kekosongan, dia membungkuk kepada leluhur generasi ketiga dari jauh dan berkata, leluhur ketiga senior, silakan datang dan mengobrol. Qin Chen, apakah kamu aman dan sehat? Leluhur generasi ketiga memandang Qin Chen, lalu Huang Yuan, sedikit bingung. Apa yang sedang terjadi? Apakah leluhur klan Kaisar Abadi sedang bermain rumah-rumahan kali ini? Dengan keraguan di hatinya, leluhur generasi ketiga melangkah maju dan langsung memasuki alam semesta awal dan berjalan menuju lautan virtual. Nenek moyang ketiga, Huang Yuan terkejut dan berteriak tergesa-gesa, kelopak matanya berkedut. Leluhur sebelumnya dari klan Kaisar Abadi kehilangan nyawanya setelah terseret ke laut hampa. Apakah leluhur ketiga juga akan mati setelah masuk? Apakah ada yang salah? Leluhur generasi ketiga memandang Huang Yuan dengan bingung. Tidak apa-apa. Araki ragu-ragu sejenak lalu menggelengkan kepalanya. Tidak terlalu. Saudara Qin seharusnya tidak membunuh leluhur ketiga. Selain itu, jika Kaisar kuno senior ingin mengambil tindakan,
leluhur ketiga tidak akan dapat menghentikannya mengingat kondisinya saat ini. Leluhur generasi ketiga memandang Huang Yuan dengan bingung, melangkah maju, dan tiba di lautan virtual. Teman Qin, aku senang kamu baik-baik saja. Leluhur generasi ketiga menghela napas lega ketika dia melihat Qin Chen yang utuh. Setelah menerima pesan dari Huang Yuan, leluhur ini segera berangkat meninggalkan tempat pemakaman leluhur, namun terhenti di tengah jalan dan tidak dapat tiba tepat waktu.